21 perguruan tinggi yang nekat pada saat itu. Nekat kenapa? Karena nggak ada apa-apa berani ikut kan. Nah, alhamdulillah juga peternakan masuk juga menjadi prodi contoh model bersama 9 prodi di Indonesia. Jadi dari 4.000 sekian perguruan tinggi itu kita termasuk menjadi contoh. Jadi karena menjadi contoh sudah merasa babak belurnya. Semoga yang babak belurnya tidak dirasakan nanti oleh Stein dan kawan-kawan yang mengikuti. Nah, yang pertama tentunya kita harus paham bahwa ini kebijakan. Jadi kebijakan kementerian. Jadi kalau kami di PTN itu kalau sudah kebijakan menteri itu nggak ada hak menolak, menjalankan atau tidak kan gitu. Nah, rupanya kebijakan ini sudah berkembang menjadi kebijakan akademik sekarang. Jadi dari kebijakan kementerian menjadi kebijakan akademik. Dari kebijakan hanya untuk PTN sekarang sudah berkembang menjadi kebijakan akademik pendidikan tinggi. Dengan terbitnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDT, di mana MBKM itu masuk dalam bentuk dan proses pembelajaran dalam standar pendidikan tinggi. Jadi kalau kita merujuk kepada Permendikbud nomor 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia, maka tidak ada beda PTA, PTN, dan PTS. Wajib melaksanakan karena kita hanya mengakui satu standar pendidikan tinggi yaitu SNDT. Kira-kira kalau mau dihubungkan. Jadi, nah buktinya apa? Sekarang MBKM ini sudah menjadi ukuran perguruan tinggi. Diakreditasi sudah masuk, ya kan? Sudah dikejar. Nah, yang kemarin, saya kemarin ke Al-Wasliyah juga Medan tentang hal ini juga bagaimana mengkoneksikan antara kebijakan akademik, akreditasi lab dan MBKM. Karena MBKM ini bagian dari standar pendidikan sekarang yang ada 8 yang harus kita lampaui untuk mendapatkan dulu. Nah, sisi lain juga program MBKM yang tadinya kurang disemangati itu menjadi program yang bermanfaat kalau kita setting kaitannya dengan kebutuhan mahasiswa kita. Dulu magang yang nggak terencana sekarang harus terencana. Dulu magang yang nggak beraturan sekarang menjadi beraturan. Dulu magang bagian dari mata kuliah sekarang sudah diakui menjadi SKS penuh. Jadi anak-anak kita itu ada yang berangkat magang 6 bulan, masuk dalam sistem, ya pulang langsung 20 SKS sudah dapat. Sekarang, nah ini yang kira-kira pemahaman yang perlu kita pahami ya. Terlepas apakah itu Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian apa lagi, LLDT. Jadi MBKM sudah masuk dalam SNDT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi di standar pendidikan. Nah, kemudian dasar hukum yang lain cukup kuat, yaitu tadi dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu diwajibkan bahwa perguruan tinggi harus memberi hak belajar di luar kampus kepada mahasiswanya. Itu menteri. Jadi kalau ada yang nggak mengakui menteri ya susah juga saya. Hak belajar 3 semester di luar program studi itu Permendikbud. Jadi kalau perguruan tinggi tidak menyediakannya berarti melawan Permendikbud. Bahasa hukumnya kan gitu ya, ya kan? Atau belum, bukan tidak, ya kan belum. Nah, mungkin kita masuk bagian yang belum dan akan merancang. Nah, karena ini masuk dalam Permendikbud dan jelas sekali Permendikbud nomor 3 tentang hak belajar 3 semester di luar program studi, maka seluruh perguruan tinggi itu harus merespon tentang kebijakan. Ya. Nah, bagaimana kita meresponnya? Yang pertama, menurunkan kebijakan ini menjadi kebijakan akademik, supaya seluruh unit kerja fakultas dan prodi juga dapat mengerjakannya dengan acuan kebijakan yang jelas. Kalau enggak kan, yang ini mau, yang itu enggak mau, yang ini ogah-ogahan, yang ini semangat, kan begitu. Nah, kami sejak tahun lalu nggak bisa enggak, karena Mas Nadiem itu memanggil Pak Rektor kami, usia harus di atas 4.000 mahasiswa peserta tahun ini. Makanya keriting juga Pak Rektor kami tahun ini kan. Akhirnya dibom lah tahun ini dengan namanya MBKM usia unggul. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak baru selesai kita di Aceh Besar
di Banda Aceh melakukan monet untuk 4.130 peserta supaya utang dengan Mas Najib itu bisa kita lunasi. Itu menurut kebijakan. Jadi turunkan dulu kebijakan itu ya Bapak Ibu semua yang kebetulan di jajaran rektorat itu harus ada kebijakan MBKM Stein itu dirunding melalui berdasarkan SK Rektor nomor sekian masuk dalam kebijakan akademik. Ya. Nah yang kedua menyusun panduannya, mulai panduan kurikulum supaya prodi-prodi dan fakultas bisa menurunkannya. Jadi kalau nggak ada panduan yang dekat universitas, si prodi ini ibarat anak ayam nggak punya induknya. Ambil contoh USK, ambil contoh UGM, pas diterapkan di sini mual semua kita. Karena pasti nggak cocok kan? Ya cocok secara umum. Kondisi mahasiswa berbeda, kondisi dosen berbeda, kondisi lingkungan berbeda. Seperti kami dulu, kami ambil contoh UGM mual. Kenapa? Karena nggak banyak perusahaan nasional yang ada di Aceh. Sementara UGM itu mainnya level BHMN. Kita kantornya ada di Aceh, tempatnya nggak ada di Aceh. Akhirnya kami di Peternakan dan Kedokteran Hewan itu mengundang perusahaan Java itu untuk mendirikan cabang di Banda Aceh dan alhamdulillah sekarang sudah. Itu jadi dampak positif. Kalau enggak kita harus keluar. Nah kalau keluar mahasiswa kita belum siap karena ada biaya, dosennya pun belum siap karena harus mengawasi namanya DPR, dosen pembimbing lapangan. Uangnya pun belum siap, terkejut-kejut kita kan. Nah, itu. Tapi kalau sudah panduannya sudah dibuat, nanti kita dulu 1 tahun itu berantem tentang semester di mana kita taruh MBKM. Yang teknik bilang di sini, yang ini bilang di situ. Ya udah jalan-jalan sendiri aja. Akhirnya nggak tercapai target sampai tahun 2021 itu jumlah peserta MBKM di USK itu di bawah 1.000 orang. Itu waktu itu Pak Marwan Rektor UR1 itu tiap hari dipanggil kibannya Pak, mangkibannya Pak. Ya karena memang acuan. Ketika kita buat acuan diperjelas, kemudian sosialisasi internal terus menerus, pemahaman ditingkatnya, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah. Kemudian untuk implementasi tentunya harus ada SOP pelaksanaan supaya acuan di lapangan itu tidak berdasarkan persepsi individu pribadi dan tafsiran. Nah ini yang bahaya di lapangan ini, nanti fakultas A menafsirkan begini, fakultas B prodi ini, waktu mau diturunkan silakan, waktu mau diturunkan nilainya sakit kepala semua, karena masing-masing menilai. Padahal ujungnya kan DPA, ujungnya adalah nilai mahasiswa harus ditentukan. Nah yang ketiga menyusun ekuivalensi SKS, ini yang juga menjadi hal yang terberat. Karena kalau Mas Menteri sekarang kalau di Jakarta dia bilang no discussion for MBKM. Jadi nggak ada urusan lagi, pokoknya laksanakan. Kalau kita minta begini, no discussion. Ke rektor dia bilang. Rektor nge-fresh kita kan, no discussion kata kita. Kira-kira begitu. Ya akhirnya ekuivalensi SKS ini harus kita luruskan dulu. Nah salah satu pemahaman dasar yang salah itu adalah mengkonversi mata kuliah ke MBKM itu salah. Yang dikonversi itu adalah kegiatan MBKM ke mata kuliah, bukan mata kuliahnya dikonversikan ke MBKM. Gimana Pak? Sekali. Nanti. Ada nanti. Ya, itu biarin aja dulu, biar tanya-tanya. Nanti ada step. Nanti. Itu ini baru pembukaan. Kemudian melaksanakan 8 kegiatan MBKM. Nah, MBKM itu ada 8, bukan cuma magang. Ini yang salah lagi. MBKM magang bukan ada 8, ada mengajar di desa, MPL, pertukaran mahasiswa, project research, project independen dan lain sebagainya. Jadi MBKM itu 8. Ini enggak, kalau MBKM magang, MBKM magang, akhirnya magang di kepala kita. Yang kegiatan lain enggak kita garap. Nah itu kira-kira introduction ya sebagai. Oke. Nah biasanya isu-isu utama MBKM di kompetisi seperti ini. Pertama, bagaimana mengelola MBKM dalam manajemen akademik. Ya karena ujungnya
Kita itu masih semesteran, masih SKS, masuk MBKM tiba-tiba.